Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Dapur Mama Ipo. Di video kali ini kita akan bikin pastel. Ini rasanya sangat enak, gurih, kulitnya sangat renyah. Penasaran bagaimana cara membuat? Simak videonya sampai selesai ya. Sebelumnya kita lelehkan dulu. Di sini ada 100 gram margarin atau mentega ya. Jadi ini tips supaya kulitnya renyah. Ini kita lelehkan sampai benar-benar meleleh atau sampai berbentuk minyak ya teman-teman. Nah seperti ini udah cukup, kita sisihkan dulu ya. Nah kemudian di wadah lain ini tuang 500 gram tepung terigu, lalu setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula atau di sini pakai gula halus ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita campurkan mentega yang udah leleh. Ini dalam keadaan masih panas ya teman-teman. Nah kalau sudah, ini kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur ya. Kemudian kita campurkan 200 ml air. Di sini aku pakai air biasa. Untuk airnya kita tuang secara bertahap ya. Lalu ini kita aduk dulu. Lalu tuang kembali sisa air tadi. Lalu diaduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur atau sampai kalis ya teman-teman. Supaya cepat dan lebih gampang, ini aku mengaduk menggunakan tangan yang udah aku cuci sebelumnya ya. Tips selanjutnya supaya kulitnya nanti tidak alot atau keras, ini kita mengaduknya jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Cukup diaur-auri seperti ini sampai tercampur atau sampai bisa dibentuk ya. Nah ini adonannya sudah tercampur atau sudah kalis. Lalu ini kita istirahatkan selama 30 menit ya teman-teman. Ini kita bungkus menggunakan plastik atau bisa teman-teman menutup menggunakan serbet bersih ya. Sambil menunggu adonan diistirahatkan selama 30 menit, kita beralih ke isiannya. Di sini aku rendam bihun. Di sini aku pakai bihun jagung ke dalam air mendidih. Rebus sebentar, jangan sampai terlalu mateng ya. Cukup sampai lembek aja. Untuk bihunnya di sini aku pakai 3-4 keping bihun jagung ya. Nah, kalau sudah, ini bihunnya langsung kita siram pakai air dingin supaya proses matangnya berhenti dan tidak terlalu lembek. Lanjut ke proses memasak isian. Di sini aku tuang minyak secukupnya. Lalu masukkan bawang putih 3 siung. Ini udah aku potong-potong kecil-kecil ya. Ini kita tumis sampai harum atau sampai bawangnya layu. Kemudian kita masukkan wortel yang sudah diiris kecil-kecil. Ini aku pakai sebanyak 2 buah wortel. Lalu masak sampai wortelnya matang atau sampai layu. Supaya tidak terlalu kering atau cepat gosong, ini kasih sedikit air ya. Nah ini wortelnya sudah matang, langsung masukkan bihunnya. Nah kemudian tuang seasoningnya. Di sini aku pakai kaldu ayam, garam, merica bubuk atau lada, sedikit gula, dan supaya makin wangi di sini campurkan daun bawang dan daun seledri. Lalu masak kembali hingga matang. Nah, ini bihunnya sudah matang, lalu kita sisihkan dulu. Lanjut kita balik ke adonan. Di sini sudah aku siapkan meja kerja. Lalu kita buka adonan yang sudah diistirahatkan. Nah ini setelah diistirahatkan adonannya jadi lebih lentur dan lebih rileks ya teman-teman. Nah sebelum membentuk ini adonannya kita potong-potong dulu menjadi beberapa bagian. Untuk beratnya tergantung selera ya teman-teman. Bisa ditimbang dulu atau bisa dipotong-potong sesuai selera ya. Kalau untuk dijual teman-teman bisa timbang supaya nanti besarnya sama. Tapi karena ini untuk makan sendiri, jadi tidak perlu ditimbang ya. Nah, setelah dipotong-potong, ini lanjut kita bulat-bulatkan dulu, supaya nanti saat digilas lebih rapi. Oke, kalau sudah, ini ambil satu adonan untuk kita bentuk, lalu adonan yang menunggu ditutup supaya tidak kering ya. Lalu gilas adonan menggunakan rolling pin. Ini kita gilas jangan terlalu tebal atau jangan terlalu tipis ya. Kemudian kita beri isian. Untuk isiannya juga jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit ya. Tapi teman-teman sesuaikan dengan adonan yang baru digilas. Lalu tutup isian dan kemudian rekatkan sisi pinggirnya. Dan boleh agak ditekan-tekan ya teman-teman supaya nanti agak padat. Kita tutup kembali dengan cara pilin seperti ini.
bisa dipilin ke dalam ya. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ini ambil adonan lalu gilas. Ini gilas jangan terlalu tebal atau jangan terlalu tipis. Setelah digilas usahakan tetap pipih seperti ini ya teman-teman. Kemudian beri isian. Nah, untuk isiannya boleh dirapi-rapikan ke tengah. Lalu kita rekatkan pinggir-pinggirnya sambil ditekan-tekan supaya isiannya padat. Kemudian pilin kembali pinggiran adonan. Ini pilin ke dalam ya. Nah, sebagian sudah kita bentuk, ini mau langsung kita goreng dulu. Dan di sini sudah aku siapkan wajan yang besar. Dan untuk minyaknya jangan kurang ya teman-teman. Nah, tips untuk menggoreng pastelnya, minyaknya jangan terlalu panas ya teman-teman. Dan ini kita mulai menggoreng. Dan jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Dan saat membalik cukup sekali supaya tidak menyerap minyak ya. Dan kalau sudah matang dan berwarna kecoklatan, ini boleh diangkat dan disaring ya. Nah, ini dia pastel kita yang sudah matang. Rasanya sangat enak, gurih, kulitnya renyah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.